Oke, di sini saya ada kerjaan setbox atau di PBT2 merek Tanaka dengan keluhan mati total karena kena lonjakan listrik dari PLN. Saya coba colokin ternyata emang mati total. Kan biasanya kalau setbox pas dinyala dicolokin itu kan ada logo bot gitu, boting. Kita bongkar dulu. Jadi kalau setbox kena hentakan sedikit aja strumnya kadang-kadang mati total. Kita akan di sini saya lihat IC PSU-nya udah pecah. Dan buat memastikan apakah bagian program kena atau tidak, saya akan coba suntik tegangan pakai 5 volt DC. Karena setbox atau di PBT2 itu PCC sekitar ya 5 volt lah. Saya cek tegangan AC-nya buat memastikan apakah kabel nggak ada masalah, dan ternyata setelah dicek ada AC 220 volt. Berarti kabel jack AC bisa dipastikan normal. Jadi buat memastikan apakah supply yang bermasalah ya biasanya saya suntik pakai tegangan 5 volt buat memastikan dulu. Nah, kalau udah bisa dipastikan hidup ya tinggal kita modif tegangannya. Kalau IC PSU-nya buat pengganti misalkan nggak ada, ya bisa dimodif pakai charger HP. Minimal arusnya 1 ampere ke atas, 5 volt DC. Di sini saya menggunakan charger modul universal. Kita lepas dulu modul PCB-nya dari casingnya biar memudahkan dalam pemasangan kabel buat suntik tegangan 5 volt DC-nya. Jadi ini murni kerjaan saya di lapangan gitu, di rumah konsumen. Jadi mohon dimaklum bila prosesnya atau kualitas videonya seadanya. Nah, buat nyuntik tegangan itu yang dioda out. Kan dari terapa switching pakai dioda. Nah, dioda itu dilepas. Nah tegangannya berarti yang bagian plus ke bekas dioda itu.
Kalau buat ground bebas kemana aja, mau ke PCB bisa yang bagian ground, berarti dekat baut itu yang baut ke casing. Atau misalkan mau di soket HDMI, soket USB, atau di penutup tuner bisa, yang penting ground. Nah, dioda udah saya lepas. Terus jack AC-nya saya potong aja, karena kebetulan saya nggak bawa jack AC. Jadi rencananya kalau disuntik pakai tegangan 5 volt bisa nyala normal. Jadi modul charger tadi akan saya langsung tempelin di dalam casingnya, dimasukin gitu. Proses penyolderan di area sekunder modul charger. Terus outnya agar jangan sampai kebalik dalam pemasangan ke modul STB-nya, kita lihat aja di modul chargernya kan ada elko plus min. Nah, kita bisa ngambil dari kaki elko itu aja tegangannya. Berarti yang PCC min kita tempelin ke ground. Ke ground PCB setbox atau di PBT2-nya, ya mau di mana aja yang penting ground. Terus buat PCC plusnya kita tempelin ke bekas dioda tadi. Atau di modul STB kan ada tuh elko yang biasanya yang pakai 1000 UF 16 volt, mau langsung ditempelin ke kakinya di bawah bisa, tapi agar lebih rapi ya mending ditempelin ke bekas dioda tadi. Intinya jangan sampai terbalik. Kalau masalah nempelin bebas lah, yang penting inputnya. Agar nggak bingung, usahain buat PCC yang plus pakai kabel merah biar nggak bingung gitu. Berarti nempelinnya ke modul chargernya, berarti di elko plus juga. Yang min di bagian min. Terus ke modul STB-nya di bagian ground. Di sini saya buat ground pakai kabel warna hijau. Buat PCC plus pakai kabel warna merah. Kita akan cek dulu tegangan out modul chargernya apakah normal 5 volt, takutnya kegedean.
Nah, setelah saya cek seperti pada video itu outnya emang benar 5 volt. Tinggal kita tempelin ke PCC di modul setboxnya. Di sini saya buat ground dipakainya di USB. Maksudnya ditutup USB, port USB. Kalau mau di PC ditempelin di PCB-nya juga bisa, berarti cari yang dekat baut lah. Tapi harus dikerok dulu. Kalau di USB kan nggak harus dikerok dulu, tinggal disolder aja. Bagian ground udah nempel, tinggal kita buat PCC plusnya. Kita tempelin di bekas dioda tadi. Nah, PCC plus min udah terpasang, udah nempel di bodi PCB setboxnya. Tinggal kita melakukan pengetesan apakah bisa hidup. Untuk meminimalisir kerusakan tambahan, ceknya kita tempelin dulu di casingnya. Dan lebih baiknya dibaut dulu biar dia nggak bergeser-geser. Terus itu kabel soket yang ke display tadi kan saya copot. Kita pasangkan lagi biar kelihatan displaynya udah muncul apa enggak gitu. Coba kita nyalakan. Jack AC udah terpasang. Nah, dan di display itu udah ada logo, udah ada display bot gitu, tulisan bot. Coba kita cek ulang lagi tegangannya. Dan ya benar 5 volt. Dan bisa dipastikan berarti udah ada logo bot ya di panel display. Tinggal kita coba rapihkan. Maksudnya dirapihkan supply-nya, modulnya gitu, modul chargernya. Mau dibungkus pakai solasi ban bisa. Di sini saya lagi merapihkan modul charger yang tadi. Jadi modul chargernya saya bungkus pakai solasi ban yang rapat biar nggak kena bodi. Kan kalau kena bodi takut-takutnya terjadi kongslet. Kita akan coba kasih input antena juga tampilan ke TV-nya apakah normal.
Dan setelah saya kasih input antena, juga cek tampilan di TV, ternyata setbox udah normal, suara gambar normal, channel juga normal. Oke, sekian aja dulu tutorial dari saya cara mengganti power supply di PBT2 atau setbox. Ini berlaku buat semua merek lah, bisa diterapkan. Mudah-mudahan bermanfaat.